Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Serangga yang banyak merugikan tanaman pertanian dalam bentuk larva adalah serangga dari ordo A. Orthoptera, B. Homoptera, C. Lepidoptera, D. Diptera, E. Coleoptera. Jawabannya adalah C. Lepidoptera. Pembahasan. Serangga yang banyak merugikan tanaman pertanian dalam bentuk larva umumnya termasuk dalam ordo Lepidoptera, yang mencakup berbagai jenis ngengat dan ulat, seperti ulat grayak atau Spodoptera, ulat tanah atau Agrotis spp, dan sebagainya. Larva dari serangga-serangga ini seringkali merusak tanaman dengan memakan daun, batang, atau akar tanaman pertanian, dan sering dianggap sebagai hama penting dalam pertanian. 2. Perhatikan nama-nama penyakit pada tanaman berikut ini. 1. Bercak daun. 2. Busuk lunak daun. 3. Mosaik daun. Penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri meliputi A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Pembahasan. Penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri antara lain meliputi 1. Bercak daun. Bercak daun pada tanaman dapat disebabkan oleh bakteri patogen seperti Xanthomonas spp yang menyebabkan bercak daun bakteri pada berbagai tanaman. 2. Busuk daun lunak. Busuk lunak daun juga dapat disebabkan oleh bakteri seperti Erwinia spp yang dapat menyebabkan busuk lunak daun pada beberapa tanaman. 3. Mosaik daun atau penyakit yang biasanya disebabkan oleh virus tidak disebabkan oleh bakteri, sehingga pernyataan nomor 3 tidak termasuk dalam jawaban yang benar. Sehingga jawaban yang benar adalah A. 1 dan 2. 3. Kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon adalah A. Bakteri aerobik, B. Bakteri anaerobik, C. Bakteri fotosintetik, D. Bakteri endofitik, E. Bakteri heterotrofik. Jawabannya adalah C. Bakteri fotosintetik. Pembahasan. Bakteri fotosintetik adalah kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Memiliki pigmen fotosintetik yang memungkinkan menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang dapat digunakan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Pilihan A atau bakteri aerobik mengacu pada bakteri yang memerlukan oksigen untuk metabolisme. Pilihan B atau bakteri anaerobik mengacu pada bakteri yang dapat bertahan hidup dalam lingkungan tanpa oksigen. Pilihan D, bakteri endofitik mengacu pada bakteri yang hidup dalam jaringan tanaman. Pilihan E atau bakteri heterotrofik mengacu pada bakteri yang bergantung pada senyawa organik sebagai sumber karbon. 4. Penyakit busuk akar atau dropping off pada tanaman kubis disebabkan oleh cendawan. A. Plasmodiopora brassicae, B. Carsospora iongissimasak, C. Rhizoctonia sp, D. Fusarium oxysporium, E. Ralstonia solanacearum. Jawabannya adalah C. Rhizoctonia sp. Pembahasan. Penyakit busuk akar pada tanaman kubis yang dikenal sebagai dumping off
seringkali disebabkan oleh cendawan dari genus Rhizoctonia, khususnya Rhizoctonia solani. Rhizoctonia solani adalah patogen tanaman yang dapat menginfeksi dan menyebabkan busuk akar pada berbagai tanaman, termasuk kubis. Rhizoctonia sp umumnya merupakan penyebab umum dari penyakit ini. 5. Berikut yang termasuk nama latin tanaman perkebunan tahunan yaitu A. Persea americana, B. Amaranthus sp, C. Triticum aestivum, D. Cocos nucifera, E. Cucumis melo. Jawabannya adalah D. Cocos nucifera. Pembahasan. Tanaman kelapa atau Cocos nucifera adalah tanaman perkebunan tahunan. Sementara itu, pilihan lainnya adalah A. Persea americana adalah pohon alpukat, B. Amaranthus sp adalah tanaman bayam merah yang biasanya termasuk dalam tanaman tahunan, C. Triticum aestivum adalah gandum yang juga termasuk tanaman tahunan, E. Cucumis melo adalah semangka yang biasanya adalah tanaman tahunan. Jadi, hanya D. Cocos nucifera yang adalah tanaman perkebunan tahunan. 6. Penyakit kudis pada umbi kentang disebabkan oleh bakteri dari genus A. Erwinia, B. Streptomyces, C. Spiroplasma, D. Corynebacterium, E. Pseudomonas savasthanoi PV glycinea. Jawabannya adalah A. Erwinia. Pembahasan. Penyakit kudis pada umbi kentang adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari genus Erwinia. Bakteri ini disebut Erwinia carotophora yang merupakan patogen tumbuhan yang dapat menginfeksi dan merusak tanaman kentang. Erwinia carotophora menyebabkan gejala seperti kerusakan pada umbi kentang, termasuk bintik-bintik coklat, kerak, dan busuk yang dapat mengurangi kualitas dan hasil panen kentang. Bakteri ini menyebar melalui kontak langsung antara tanaman yang terinfeksi dan yang sehat, serta melalui luka-luka pada tanaman. Pengendalian penyakit kudis pada umbi kentang melibatkan praktik-praktik seperti pencegahan penyebaran bakteri, penggunaan varietas tahan penyakit, dan pengelolaan sanitasi yang baik dalam budidaya kentang. 7. Untuk mendapatkan daun tembakau berkadar nikotin tidak terlalu tinggi, maka cara pemangkasannya jangan terlalu dalam. Pemangkasan bunga dilakukan pada saat kuncup bunga mulai tampak, yaitu pada saat tanaman berumur A. 30–40 hari, B. 40–60 hari, C. 60–65 hari, D. 70–80 hari, E. 80–100 hari. Jawabannya adalah C. 60–65 hari. Pembahasan. Pemangkasan bunga pada tanaman tembakau dilakukan pada saat kuncup bunga mulai tampak, yaitu sekitar usia tanaman sekitar 60–65 hari. Ini bertujuan untuk mengendalikan kadar nikotin dalam daun tembakau agar tidak terlalu tinggi. Pemangkasan bunga ini merupakan salah satu praktik budidaya yang penting dalam pengelolaan kualitas daun tembakau. 8. Perubahan warna pada daun yang merupakan akibat dari kekurangan unsur hara atau keracunan disebut dengan A. Deklorofilisasi, B. Dekolorisasi, C. Klorosis, D. Deklorosis, E. Revaluasi. Jawabannya adalah C. Klorosis. Pembahasan. Klorosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan warna pada daun tanaman, biasanya menjadi kuning atau pucat, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan unsur hara atau keracunan. Klorosis terjadi ketika klorofil, pigmen hijau dalam daun yang penting untuk fotosintesis, berkurang atau hilang. Klorosis bisa menjadi tanda bahwa tanaman mengalami masalah nutrisi atau kondisi lingkungan tertentu.
9. Metode hidroponik yang memanfaatkan prinsip bejana berhubungan dengan sistem irigasi yaitu sistem A. Column culture, B. Ebb and flow, C. Deep flow technique, D. Nutrient film technique, D. E. Wick system. Jawabannya adalah B. Ebb and flow. Pembahasan. Metode hidroponik ebb and flow, juga dikenal sebagai sistem pasang surut, adalah metode yang memanfaatkan prinsip bejana berhubungan dengan sistem irigasi. Dalam metode ini, tanaman ditanam dalam wadah atau bak yang diisi dengan media tanam dan larutan nutrisi diberikan secara berkala dengan membanjiri wadah tersebut. Setelah sejumlah waktu, larutan nutrisi dikeringkan kembali sehingga air mengalir keluar dari wadah. Proses ini berulang secara teratur, mirip dengan pasang surut, yang memungkinkan tanaman menerima air dan nutrisi yang dibutuhkan dengan efisien. 10. Jika endosperm di dalam biji berhenti tumbuh akan menyebabkan menurunnya prosentase A. Jumlah bunga yang dihasilkan tanaman, B. Bunga mengalami penyerbukan, C. Bunga yang mengalami pembuahan, D. Buah muda yang tumbuh menjadi tua atau masak, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Buah muda yang tumbuh menjadi tua atau masak. Pembahasan. Endosperm adalah jaringan dalam biji tanaman yang mengandung cadangan makanan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan embrio tanaman ketika biji berkecambah. Jika endosperm di dalam biji berhenti tumbuh atau tidak berkembang dengan baik, ini dapat menyebabkan masalah dalam perkembangan biji dan buah yang terkait dengannya. Terutama, ketidaksempurnaan dalam pertumbuhan endosperm dapat menyebabkan buah yang berkembang menjadi tua atau masak menjadi terganggu. Dan ini dapat memengaruhi prosentase buah yang sehat dan berkualitas di tanaman tersebut. Oleh karena itu, menurunnya prosentase buah yang berkembang menjadi tua atau masak adalah dampak dari masalah endosperm yang tidak berkembang dengan baik. 11. Jenis tanaman hias yang secara perbanyakannya dapat dilakukan melalui spora yaitu A. Palmae, B. Bromeliaceae, C. Pteridophyta, D. Araceae, E. Marchantiophyta. Jawabannya adalah C. Pteridophyta. Pembahasan. Tanaman hias yang secara perbanyakannya dapat dilakukan melalui spora adalah tanaman dari kelompok Pteridophyta. Pteridophyta adalah kelompok tumbuhan vaskular yang termasuk dalam tumbuhan lumut daun atau tumbuhan paku, berkembang biak dengan menghasilkan spora yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tanaman paku atau Pteridophyta seringkali digunakan sebagai tanaman hias di berbagai lingkungan, terutama tanaman hias yang populer untuk dekorasi indoor. 12. Salah satu sifat fungsional tanaman sehingga terhindar dari serangan penyakit virus adalah A. Memiliki lapisan lilin yang kuat, B. Tidak disukai vektor, C. Memiliki bulu-bulu halus pada daunnya, D. Adanya zat penghambat dalam tubuhnya, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Terdapat beberapa sifat fungsional yang dapat membantu tanaman terhindar dari serangan penyakit virus dan beberapa diantaranya termasuk A. Memiliki lapisan lilin yang kuat. Lapisan lilin pada permukaan tanaman dapat membantu menghalangi virus dan vektor penyakitnya. B. Tidak disukai vektor. Beberapa tanaman mungkin memiliki sifat yang membuatnya kurang disukai oleh vektor, seperti serangga yang menularkan virus. C. Memiliki bulu-bulu halus pada daunnya. Bulu-bulu halus pada daun dapat menghambat pergerakan vektor penyakit dan membantu mencegah penyebaran virus. D. Adanya zat penghambat dalam tubuhnya. Beberapa tanaman menghasilkan senyawa kimia atau protein yang dapat menghambat perkembangan virus atau merangsang sistem pertahanan tanaman. Sehingga jawaban yang benar adalah E, karena semua jawaban di atas bisa menjadi faktor yang membantu tanaman terhindar dari serangan penyakit virus. 13.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Labor intensif. 2. Kapital intensif. 3. Teknologi intensif. Hortikultura adalah suatu komoditas yang A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 3. Pembahasan. Hortikultura dapat menjadi suatu komoditas yang 1. Labor intensif. Artinya budidaya tanaman hortikultura seringkali memerlukan tenaga kerja yang cukup intensif, terutama dalam kegiatan seperti penanaman, perawatan, dan panen. 2. Kapital intensif. Artinya dalam budidaya hortikultura mungkin diperlukan investasi modal yang signifikan seperti untuk infrastruktur, perlengkapan, dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan pengelolaan tanaman. 3. Teknologi intensif. Artinya, teknologi modern seringkali digunakan dalam budidaya hortikultura seperti sistem irigasi yang canggih, kontrol iklim dalam rumah kaca, dan pemantauan digital untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Sehingga, semua pernyataan di atas dapat berlaku untuk hortikultura, sehingga jawaban yang benar adalah D. 1, 2, dan 3. 14. Penggunaan senyawa KMNO4 dalam memperpanjang daya simpan produk hortikultura adalah untuk A. Mendinginkan suhu ruangan. B. Meningkatkan kadar CO. C. Mengurangi kadar oksigen. D. Mengurangi produksi etilens. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Mengurangi produksi etilens. Pembahasan. Kalium permanganat atau KMNO4 sering digunakan dalam budidaya hortikultura untuk mengurangi produksi etilena. Etilen adalah gas alami yang diproduksi oleh banyak tanaman dan dapat mempercepat penuaan dan kerusakan produk hortikultura. KMNO4 digunakan sebagai bahan kimia pemutus etilena atau ethylene absorber yang membantu menghambat produksi etilena dan memperpanjang daya simpan produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran. Oleh karena itu, penggunaan KMNO4 bertujuan untuk mengurangi produksi etilena, bukan untuk mendinginkan suhu ruangan, meningkatkan kadar CO2, atau mengurangi kadar oksigen. Jadi, jawaban D adalah yang paling tepat. 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pasca panen tanaman. 2. Perkembangan hama dan penyakit. 3. Produksi tanaman. Pada tanaman hortikultura, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2, dan 3, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah C. 2 dan 3. Pembahasan. Pada tanaman hortikultura, suhu dapat mempengaruhi perkembangan hama dan penyakit. Pernyataan 2. Serta produksi tanaman. Pernyataan 3. Suhu yang tepat dapat memengaruhi tingkat reproduksi dan aktivitas hama serta penyakit tanaman. Selain itu, suhu juga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri, yang pada gilirannya memengaruhi produksi tanaman. Pernyataan 1 atau pasca panen tanaman tidak secara langsung terkait dengan pengaruh suhu pada tanaman hortikultura, sehingga jawaban yang benar adalah C. 2 dan 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat tujuan P3K.